Bismillahirrahmanirrahim. Saya menerangkan di hadis dari Sayyidah Aisyah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrihu biyamini ala shimali fayaghsilu farjahu thumma yatawadda thumma ya'khudhu alma fayudkhilu asabi'ahu fi usulish sya'ri. Yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu dawuh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ketika mandi besar nggih. Kanjeng Nabi ketika mandi besar itu pertama yang dibasuh oleh beliau Nabi adalah tangannya. Ini adalah cara beliau Nabi, bagaimana beliau Nabi tersebut ketika mandi besar. Ini perlu sampean tiru nggih. Perlu sampean teladani. Ini adalah dari beliau Nabi, dari Sayyidah Aisyah, yang dilakukan oleh beliau Nabi ketika membasuh. Pertama, idza ghtasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Pertama yang dibasuh oleh beliau Nabi itu adalah kedua tangannya. Jadi tutup liane. Jadi pertama yang dibasuh adalah kedua tangannya. Kemudian setelah itu summa yufrihu biyaminihi ala shimali. Kemudian tangan kanan itu terus kemudian menuangkan air ke tangan kiri. Ya, tangan kanan menuangkan air ke tangan kiri. Gitu. Kemudian setelah itu fayaghsilu farjahu. Kemudian setelah itu beliau Nabi itu membasuh, ya bahasa Arabnya adalah farjinya atau alat kelaminnya beliau Nabi. Paham ya? Ya. Kemudian tsumma yatawaddo. Kemudian beliau Nabi itu wudu. Ini beliau Nabi dalam keadaan junub. Dengarkan ya. Dalam keadaan junub, sampean itu kalau niru beliau Nabi, jadi pertama yang dibasuh itu adalah tangan, kemudian tangan kanan tersebut ini membasuh terhadap anggota yang kiri, ya kan? Anggota yang kiri. Kemudian setelah itu beliau Nabi tersebut ini membasuh alat kelaminnya. Kemudian wudu. Setelah itu, setelah selesai mandi dari junub, itu sampai nggak usah wudu lagi, nggak masalah. Karena memang sudah wudu. Gitu. Otomatis ya apa-apa yang sekiranya sampai diperlukan, jadi begini, apa-apa yang sekiranya sampai itu diperlukan ketika pada waktu pas junub dan anggota itu tidak akan membatalkan terhadap wudu jika dibasuh, ya kan? Maka itu dibasuh terlebih dahulu. Contohnya memegang alat kelamin depan. Itu kan kalau misalkan punya wudu terus kemudian memegang alat kelamin depan kan otomatis batal. Terus kemudian gugur. Itu kalau misalkan dipegang dengan menggunakan kafain, ya telapak tangan, otomatis kan batal. Maka hal itu pertama itu sampai basuh dulu. Gitu. Jadi beliau Nabi itu begitu, tangannya dulu, kemudian setelah itu membasuh tangan kanan dengan membasuh tangan kiri dengan tangan kanan.
Kemudian setelah itu membasuh alat kelaminnya, otomatis juga dengan duburnya. Setelah itu baru wudhu. Lah otomatis setelah dibasuh semuanya, kita itu kan membasuh yang lain kan akhirnya kan, ya kan, paham ya? Akhirnya kan membasuh yang lain sudah. Dan kalian sudah punya wudhu, nanti wis gak wudhu maneh. Ngoten. Nanti gak usah wudhu lagi sudah. Jadi kalau misalkan sudah rampung semua, sudah selesai semuanya, maka ya gak usah wudhu lagi. Biasanya selama ini sampean kan sing dilakoni kan jadi adus junub sih, ya kan, secara sempurna, ya kan. Kemudian setelah itu sampean wudhu. Mungkin apa buatan? Iya apa tidak? Iya. Ngono kan? Lah coba saya niru beliau Nabi. Nanti pertengahan setelah membersihkan dan juga membasuh alat kelamin depan dan juga dubur, baru setelah itu wudhu. Itu setelah itu sudah nggak wudhu kembali sudah. Setelah itu sudah nggak wudhu lagi, nggak masalah. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa mandi besar itu sudah bisa menghilangkan hadas kecil. Ada yang mengatakan demikian. Jadi perkara yang besar itu bisa juga menghilangkan terhadap yang kecil. Tapi yang kecil gak bisa menghilangkan yang besar. Ada yang mengatakan demikian. Jadi wis mari mandi janabah, mandi junub, ya berarti wis gak usah wudhu. Ada yang mengatakan demikian karena memang wudhu sudah tercakup di. Tapi kalau misalkan mengikuti beliau Nabi, ya wudhu. Bukti ini ada hadisnya yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Paham ya? Nah, mari beliau Nabi itu wudhu, tsumma yakhudhu alma fayudkhilu asabi'ahu fi usuri syari. Kemudian beliau Nabi tersebut ini mengambil air ya untuk dimasukkan ke sela-sela jari-jari. Gitu. Ya, untuk dimasukkan ke sela-selanya jari-jari ya. Kemudian untuk dimasukkan ke rambutnya. Jadi misalkan di apa itu di ngene ya, mari ngono di ngono lho. Ya. Tadi fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Jadi terus kemudian ngambil air ya dengan jari yang sudah ada itu. Otomatis kan yang jari kan sudah ada tersentuh air, kok kemudian dilepok-lepok ning ngene nang usuli sya'ri itu. Ngono. Agar yang di dalam itu misalkan ada rambut yang apa jenenge rambut yang kruwel ngono iku iso masuk. Terus kemudian yang bawah yang di kulit-kulit yang ada di kepala itu juga bisa masuk juga. Jadi istilahnya digosok-gosoki ngono. Paham ya? Atau misalkan sampean ya dengan caranya sendiri ya enggak masalah. Artinya digenekno ya nang rambut kemudian sampean ngene-ngene dhewe ya enggak masalah. Soalnya lek ning Indonesia itu kan air itu kan yo melimpah ruah kan. Pokok sementing yo gak musim kemarau wae. Lek musim kemarau salah satu daerah yo kekeringan aja teman-teman. Tapi lek wis musim udan wis musim kok kemarau tapi kemarau yang nemen gitu lah ya. Tapi walaupun saiki musim kemarau kayak gini ya tetep akeh banyu. Nanti dengan jebok dengan terus kemudian fayudkhilu asabi fi usuri sya'ri, memasukkan asabi ke rambut tersebut. Gitu. Paham ya? Paham? Oke. Kemudian setelah itu tsumma hafana ala rasihi salata hafanatin. Kemudian setelah itu beliau Nabi nyawuk nyeduk
nyeduk untuk disaurkan ke rambutnya beliau Nabi atau ke kepalanya beliau Nabi dengan 3 kali cambukan. Jadi begitu kalau mengikuti beliau Nabi. Jadi asoba itu pertama jari-jari itu dimasukkan terlebih dahulu, sekiranya sudah merata, kemudian setelah itu dibasuh dengan cipuk 3 kali. Yes. Summa afadha ala sa'iriha jasadihi. Kemudian beliau Nabi tersebut ini meratakan, istilahnya meratakan air terhadap seluruh tubuh beliau Nabi. Otomatis ya digosok-gosoki gitu, digosok-gosoki ya, digosok-gosoki. Khawatir ada 1 delmok 2 delmok sehingga yang tidak terbasuh. Nah, jadi terus kemudian diratakan terhadap tubuhnya beliau Nabi. Kemudian setelah itu ya digosok-gosoki ngono iku. Summa ghasala rijlaihi. Kemudian beliau Nabi tersebut ini membasuh 2 kakinya. Gitu. Jadi setelah seluruh tubuh itu, kemudian terakhir adalah beliau Nabi membasuh kedua kakinya. Ngoten. Otomatis ya kalau misalkan nanti ada ingin kesunahan nanti ya di jari-jari kaki itu ya di sela-sela ini karo jari-jari tangan gitu. Ya pokoknya bagaimana jangan sampai ada air yang tidak masuk ke seluruh tubuh. Yes. Tapi yang dibasuh itu yang wajib untuk dibasuh itu adalah anggota zahir tok. Anggota zahir. Gak usah anggota batin. Misalkan meripat sampai dingin terus marono, ya enggak usah wes. Dadi koyo wong nambani mripat marono, ya enggak. Lah saiki lek irung ya apa lek irung ngene. Irung iku hidung, iku sekiranya sampean koncone sampean berhadapan-hadapan ketika omong-omongan itu ketok, iku berarti adalah anggota zahir. Lek sing gak ketok iku berarti anggota batin. Ngono. Ya sing sekiranya ketok endi terus kemudian iku sing dibasuhi. Bukan terus kemudian cepuk dingenekno ya enggak. Ya seakan sampean dhewe langsung pahit langsung. Ya, jadi anggota zahir iku ketika sampean berhadapan-hadapan dengan koncone, bolongan iku ketok, iku adalah anggota zahir. Sing gak ketok adalah anggota batin. Padha ae dengan dubur. Padha ae juga dengan sing ngarep. Ketika sampean dodok sing ketok iku berarti anggota zahir. Gitu. Sing gak ketok anggota batin. Gak usah dinemen-nemeni, gak usah. Pokok sing ketok iku adalah anggota zahir, sing gak ketok ketika berhadapan-hadapan iku anggota batin. Paham nggih? Nah, ngoten. Pun niku diriwayatkan oleh muttafaqun alaih yaitu Bukhari Muslim. Pun sampai mriki wonten pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampun nggih? Pun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.